Seperti membangun candi yang satu malam langsung jadi, bim salabim langsung jadi. Mie instan yang instan pun harus dimasak dulu. Halo sobat sehat semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari video yang kemarin, video yang ini. Nah, buat kawan-kawan semua yang belum nonton, silakan ditonton dulu ya. Pada video yang kemarin, kita masih meninggalkan pertanyaan di benak kita. Nah, jadi, apakah kalau terlahir kurus, gennya kurus, akan susah untuk menaikkan berat badan? Begitupun sebaliknya, apakah kalau terlahir gendut atau gennya gendut, apakah susah untuk menurunkan berat badan? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Nah, berdasarkan jurnal yang sudah saya baca, genetik ini merupakan faktor yang tidak bisa dimodifikasi atau tidak bisa diubah. Jadi kita nggak bisa menyalahkan keadaan kalau kita dilahirkan dari orang tua yang memiliki gen gendut atau dari orang tua yang memiliki gen kurus. Nah, akan tetapi faktor genetik ini bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan sukses atau tidaknya seseorang dalam hal menaikkan atau menurunkan berat badan. Nah, karena yang kita bahas pada video ini adalah bagaimana cara menaikkan berat badan. Nah, simak tips berikut ini. Tips yang pertama yaitu sobat sehat harus makan di atas kebutuhan kalori harian. Caranya gimana dok? Saya kalau makan cepat kenyang, baru makan dikit cepat kenyang, tapi berat badan nggak naik-naik. Nah, caranya yaitu sobat sehat semua harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung tinggi kalori. Makanan tinggi kalori contohnya seperti apa dok? Nah, contohnya kita bisa ambil contoh makanan tinggi kalori itu biasanya diolah dengan cara digoreng. Kita lihat perbandingannya, semisal kita makan 100 gram nasi putih itu kalorinya sekitar 100 kalori, sedangkan kalau kita makan 100 gram nasi goreng itu kalorinya sekitar 160. Nah, jadi jika dibandingkan nasi putih dengan nasi goreng itu kalorinya lebih tinggi nasi goreng. Kemudian untuk contoh-contoh makanan tinggi kalori lainnya bisa lihat di Google. Tapi perlu diingat, makanan tinggi kalori juga harus yang sehat ya. Jangan tiap hari makan nasi goreng. Yang ada berat badan naik memang sesuai tujuan kita, tetapi badan tidak sehat, malah nanti jatuhnya sakit. Selain itu kita juga bisa memodifikasi dengan cara membuat jadwal makan. Nah, misalnya yang tadinya makan 2 kali atau 3 kali dalam sehari bisa dibuat 4-5 kali dalam satu hari. Tips yang kedua, ini kita perlu merubah cara kita makan. Nah, kebanyakan orang ini makan terus kemudian langsung minum. Padahal kebiasaan seperti ini membuat kita cepat kenyang. Nah, di sini siapa nih sobat sehat yang ketika baru makan 1 suap terus kemudian langsung minum 1 teguk. Makan 1 suap lagi langsung minum 1 teguk. Nah, kebiasaan seperti itu akan membuat cepat kenyang, sehingga baru makan dikit sudah merasa kenyang, akhirnya kalori yang masuk baru sedikit. Nah, mulai sekarang perlu diganti ya kebiasaannya, jadi makan dulu diselesaikan, kemudian baru minum air di akhir makan. Atau ketika makan
airnya itu bisa diganti, jangan air putih terus, bisa sesekali diganti menggunakan teh manis atau jus buah. Tips yang ketiga yaitu olahraga. Loh, kok olahraga? Olahraga itu bukannya malah menurunkan berat badan ya? Eits, tenang dulu. Nah, olahraga yang kita maksud adalah olahraga yang tujuannya untuk membangun massa otot, bukan yang tadi disebutkan untuk menurunkan berat badan. Olahraga seperti apa yang bisa membangun massa otot? Untuk membangun massa otot bisa dilakukan dengan cara olahraga angkat beban. Dimulai dari beban yang ringan, terus kemudian jika kita udah kuat, kita bisa menaikkan beban angkatan kita menjadi sedang, terus kemudian juga berat. Olahraga ini bisa dilakukan 3-4 kali dalam 1 minggu. Setiap sesinya kita cukup waktu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Tips yang keempat yaitu memenuhi asupan protein harian kita. Setelah kita melakukan angkat beban, itu kan otot perlu diberikan makanan ya. Nah, makanan otot ini berupa protein. Nah, kira-kira berapa sih kebutuhan protein harian kita? Nah, kebutuhan protein seseorang untuk membangun massa otot itu kira-kira sekitar 1 gram per kilogram berat badan. Nah, kita ambil contoh berat badan saya misal 50 gram. Nah, saya ingin memperbesar massa otot nih. Untuk memperbesar massa otot, maka saya harus tadi melakukan olahraga angkat beban, terus kemudian asupan proteinnya 1 gram per kilogram berat badan. Dengan berat badan 50 kilo, berarti saya membutuhkan sekitar 50 gram protein dalam 1 hari untuk bisa membangun massa otot. Tips yang kelima yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup tujuannya adalah agar kita menghindari penggunaan energi yang berlebihan, sehingga kalori yang kita sudah masukkan tadi, nah, itu akan disimpan dalam bentuk cadangan energi, misal dalam lemak atau tadi membangun massa otot itu tadi, sehingga berat badan kita lama-kelamaan akan meningkat. Tips yang keenam yaitu istiqomah atau konsisten. Karena apa? Karena kita menaikkan berat badan itu bukan proses yang seperti membangun candi yang 1 malam langsung jadi, bim salah bim langsung jadi. Nah, kita membangun menaikkan massa otot atau menaikkan berat badan itu kan perlu waktu, bisa berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tetapi biasanya akan sudah terlihat nih hasilnya dalam waktu 1 bulan sampai 2 bulan pertama. Itu kita bisa naik mungkin sekitar 2-3 kg. Nah, kuncinya yaitu istiqomah. Jangan mengharapkan hasil yang instan, karena mie instan yang instan pun harus dimasak dulu. Kemudian untuk sobat sehat yang memiliki kelainan kondisi medis, bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, lalu akan dibuatkan plan bagaimana caranya untuk meningkatkan berat badan, dengan catatan kondisi-kondisi medis tersebut akan diatasi terlebih dahulu. Oke, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran, bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kita semua. Semoga edukasi singkat ini bermanfaat. Saya Dr. Iqbal Laksana pamit undur diri. Terima kasih.